Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita terus kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab yang baru. Bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq. Kita masih dalam Kitabul Jami' ya. Dan saya sudah pernah sampaikan Kitabul Jami' di akhir dari Bulughul Maram terdiri atas 6 bab ya. Bab pertama tentang babul adab, yang kedua bab tentang al-bir wasilah, tentang berbakti kepada orang tua dan silaturahmi. Yang ketiga adalah bab tentang zuhud wal wara. Dan yang keempat adalah bab ar-rahab min masawi'il akhlaq. Bab rasa takut atau dalam nuskhah yang lain tarhib, bab tentang peringatan terhadap akhlak yang buruk ya. Setelah akhlak yang buruk baru kemudian Ibnu Hajar membawakan bab yang kelima tentang akhlak yang baik. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang akhlak-akhlak yang buruk itu penting ya. Agar kita bisa membersihkan diri kita dari akhlak yang tercela. Karena kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara sebab yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam neraka jahanam adalah karena akhlak yang buruk. Ya, karena akhlak yang buruk. Ya, kelihatannya sederhana tetapi akhlak yang buruk itu tatkala kita salah bermuamalah dengan orang lain, terutama kita menzalimi mereka, maka ini salah satu sebab terbesar menjadikan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Contoh dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian terhadap dusta. Sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Dusta bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Contohnya kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Yaitu sekecil apapun ada kesombongan dalam hati ya, karena jabatannya, karena kekuatannya, karena kedudukannya, karena hartanya, maka menghalangi dia dari masuk surga. Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan betapa banyak orang terputuskan silaturahminya. Bahkan dia memutuskan silaturahmi, ribut dengan ibunya, ribut dengan ayahnya, bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan kerabatnya ya. Ini banyak terjadi. Padahal ancaman dari Nabi bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Dan kalau ada orang sudah akhlaknya sangat buruk sehingga dijauhi oleh masyarakat, tidak ada yang sedang bergaul dengan dia, tidak ada yang sedang main dengan dia, maka ini orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih." Orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan buruknya lisannya, kata-katanya ya. Kalau ketemu orang selalu nyinyir, selalu mengejek, selalu merendahkan, perkataannya selalu enggak menyenangkan, kalau di grup selalu bikin masalah ya. Ya, orang mau live tapi enggak enak ya. Nah, ini orang seperti ini adalah orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Ya, kenapa? Dia tidak bisa menjaga perangainya, dia tidak bisa menjaga akhlaknya. Jadi orang yang akhlak buruk ini sangat terhina pada hari kiamat kelak ya. Taib. Oleh karenanya untuk mengenal akhlak yang buruk ini penting ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menghindarinya. Ya, jadi kita juga mengenal keburukan-keburukan
di antaranya akhlak-akhlak yang buruk agar kita bisa memeriksa diri kita. Jangan-jangan diri kita masih ada akhlak-akhlak buruk tersebut tanpa kita sadari. Betapa banyak orang akhlaknya buruk, dia merasa akhlaknya paling baik. Ya. Sehingga tatkala orang meninggalkan dia, orang lain yang disalahkan, dia tidak menyalahkan dirinya. Kebiasaan manusia kalau memeriksa kesalahan orang, dia detail memeriksa. Tapi kalau dia memeriksa dirinya sendiri, dia tidak detail. Padahal kalau dia memeriksa dirinya dengan detail, dengan pengecekan yang benar-benar detail, maka dia akan tahu bahwasanya penyakit dalam dirinya masih banyak. Ya, oleh karenanya kita perlu mengenal akhlak yang buruk agar kita tatkala mengecek diri kita, kita tahu sudahkah kita terhindar dari akhlak tersebut atau tidak. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal khuluqus su yufsidul amal kama yufsidul khalul asal." Akhlak yang buruk itu bisa merusak amalan sebagaimana cuka merusak madu, ya. Jadi orang mungkin beramal soleh, tapi ternyata dia memiliki akhlak yang buruk, amal solehnya tadi bisa hancur gara-gara akhlak yang buruk tadi. Sebagaimana madu yang begitu manis, yang begitu enak, tatkala dikasih cuka akan rusak madu tersebut. Ini dalil bahwasanya akhlak yang buruk memiliki pengaruh dalam merusak amal soleh, Karena dalam hadis yang masyhur tatkala ada disebutkan kepada Nabi SAW, inna fulana ya tusalli wa tasum, ya Rasulullah, ada seorang wanita senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jirana, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, dia suka mengganggu tetangganya dengan kata-katanya, dengan perkataan-perkataannya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, tempatnya di neraka jahanam. Padahal wanita ini rajin salat malam, kemudian rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, mengganggu tetangganya. Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini di neraka jahanam. Ini dalil menguatkan bahwasanya akhlak yang buruk bisa merusak amal. Akhlak yang buruk bisa merusak amal. Jadi jangan seorang terpedaya dengan amalnya yang baik, amal yang banyak, ternyata dia berakhlak buruk terhadap sesama, terhadap kawannya, terhadap temannya, terhadap pegawainya, terhadap rekan kerjanya. Akhirnya apa? Akhirnya amal soleh dia gugur, ya, rusak gara-gara akhlaknya yang buruk. Baik. Setelah itu Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak-akhlak yang buruk. Yang pertama yang beliau bawakan, ini akhlak yang sangat berbahaya, adalah hasad, ya, dengki. Hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam bab Ar-Rahab fi Masawi'il Akhlaq, rasa takut terhadap akhlak yang buruk, dan kita harus takut terhadap akhlak yang buruk. Jangan sampai kita berakhlak buruk, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Hati-hati, ya, kita harus punya rasa takut terhadap akhlak yang buruk. Yang pertama beliau bawakan adalah tentang hadis tentang bahayanya hasad. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada. Waspadalah kalian dari penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Karena sungguhnya hasad itu bisa memakan pahala-pahala, bisa memakan kebajikan-kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini saya ulangi hadisnya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian terhadap penyakit hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Ibnu Hajar, akhrajahu Abu Dawud, ya, wal Ibnu Majah min hadithi Anas nahwuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, dan Ibnu Majah membawakan hadis yang semisal dengan ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ini namanya dalam istilah ulama disebut dengan syawahid. Jadi hadisnya mirip tapi sahabatnya berbeda, itu disebut dengan syawahid, yaitu memperkuat, ya. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya sahih atau dhaif? Ya. Banyak ulama yang menyatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis ini secara sanad hadisnya dhaif. Tetapi makna dari matannya, kandungannya, kontennya disepakati oleh para ulama. Jadi ada hadis yang dia secara sanad dhaif,
tetapi secara kontennya benar, ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain, ya. Ada hadis-hadis seperti itu, ya. Dan ini banyak contoh seperti dalam hadis masalah air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu ya tetap suci selama tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. Ini hadis secara sanad hadisnya dhaif, tetapi matannya disepakati oleh para ulama, ya. Kalau air tadinya suci ternyata berubah rasanya atau baunya atau warnanya karena najis, maka air tersebut telah ternajisi. Secara sanad hadis ini lemah, tetapi secara kontennya disepakati oleh para ulama karena ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Sama seperti hadis ini. Secara sanad hadisnya lemah, tetapi kontennya dijelaskan oleh banyak dalil bahwasanya hasad memang berbahaya, bisa menjadikan seorang amalan-amalannya jadi gugur, jadi termakan, jadi terhapus. Kenapa? Karena kalau orang hasad, biasanya dia akan mendolimi orang lain. Orang kalau sudah hasad, dia susah menyimpan hasad tersebut dalam dadanya. Biasanya dia akan ungkapkan, apakah dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Tatkala dia ungkapkan hasadnya tersebut dengan perkataan atau perbuatan, maka akhirnya dia mendolimi orang yang dia hasad tersebut. Ya, susah orang hasad kemudian dia pendam. Tapi ada yang bisa memendam. Tapi saya katakan rata-rata orang kalau sudah hasad, dia akan menampakkannya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Contoh, dia hasad sama orang lain. Dia tidak suka orang lain tersebut misalnya maju atau terkenal atau disukai oleh orang lain. Setiap disebut nama orang tersebut, karena dia tidak suka dengan orang tadi, dia hasad, maka dia pasti ceritakan kejelekan orang tadi. Akhirnya dia terjerumus dalam ghibah. Dan kalau ghibah berarti dia mendolimi orang. Kalau dia sudah mendolimi orang, berarti seakan-akan dia mentransfer kebaikan dia kepada orang yang dia hasati tadi. Ya, ini terjadi. Ya. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya hasad tadi terkadang bukan cuma perkataan, dia ungkapkan dengan tindakan. Bisa dia mendolimi orang tadi dengan memukulnya atau dengan menyiksanya atau dengan membunuhnya, dan sampai terjadi hal seperti ini. Ya, oleh karenanya, ya hasad ini adalah dosa yang sangat buruk dan sangat mudah mengantarkan kepada kezaliman kepada orang yang dia hasati. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad ini sumber malapetaka di langit maupun di bumi. Dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah karena hasad. Dosa yang pertama kali terjadi di langit karena hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Karena iblis disebutkan oleh ahli tafsir, iblis ini adalah jin yang rajin ibadah. Jin yang rajin ibadah dan sangat alim dibandingkan dengan jin-jin yang lainnya. Saking iblis ini adalah jin yang rajin ibadah dan sangat alim, sampai dia dimasukkan dalam barisan para malaikat. Waktu Allah sebutkan para malaikat, ya, ada iblis di situ. Kenapa? Iblis ini gaulnya sama malaikat, ya. Saking alimnya dan saking rajin ibadahnya. Demikianlah iblis. Ya, sampai tatkala Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Ya, seakan-akan iblis dari golongan malaikat, ya. Kenapa seakan-akan dalam golongan malaikat? Karena dia saking rajin ibadah dan saking alimnya. Tahu-tahu Allah menciptakan makhluk yang baru, yaitu Adam alaihissalam. Secara urutan waktu, yang pertama kali diciptakan adalah malaikat. Setelah malaikat diciptakan, Allah ciptakan jin. Setelah Allah ciptakan jin, baru Allah ciptakan manusia. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil janna mimma rijin min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari tanah sebagaimana disifatkan dalam Al-Qur'an. Jadi secara urutan penciptaan, malaikat dulu, baru kemudian jin, baru kemudian apa? Manusia. Jadi iblis sudah ada sebelum Adam diciptakan, dan iblis ini alim. Tahu-tahu muncul Adam alaihissalam, Allah ciptakan makhluk yang baru, pendatang baru, tetapi ternyata pendatang baru tersebut spesial. Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Allah jadikan Adam alaihissalam orang yang alim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan seluruh nama-nama kepada Adam, sehingga akhirnya Adam memiliki ilmu yang tinggi. Setelah itu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah juga suruh Adam tinggal di surga. Allah muliakan Adam.
Tatkala datang pendatang baru yang ternyata lebih hebat daripada iblis, maka iblis pun hasad. Dan ini penyakit yang juga dialami oleh manusia ya. Biasa pedagang tahu-tahu ada pedagang baru pintar sekali, pedagang yang lain pada cemburu. Ya. Ada ibu-ibu cantik-cantik, kita tahu ada ibu cantik sekali, yang lain cemburu. Ini kok cantik sekali, cemburu. Enggak ya, enggak. Bahagia ya. Contoh seperti itu ya. Ada tukang ojek-ojek, tahu-tahu ada tukang ojek baru, motornya lebih bagus. Hasad. Ada tukang becak, ya. Semua tukang becak baru, mungkin becaknya masih baru, ya. Orang hasad. Ada kumpulan dokter, datang dokter baru, buka praktek laris, pada hasad. Jadi inilah sebabnya akhirnya iblis membangkang kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam. Sebabnya kenapa? Karena hasad. Sama, maksiat yang pertama kali terjadi di bumi juga karena hasad. Kisah antara Qabil dan Habil, dua anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watru alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang mereka berdua ini menyembahkan korban kepada Allah. Maka salah satunya korbannya diterima, yang lain tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima hasad kepada yang korbannya diterima. Karena begitu dia hasad kepada saudara kandungnya ini yang korbannya diterima, saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Bayangkan hasad mengantarkan dia sampai nekat membunuh saudaranya sendiri. Dan itu terjadi. Akhirnya Qabil membunuh Habil gara-gara hasad. Tidak usah jauh-jauh, anak-anaknya para nabi. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12, di antaranya Yusuf dan Binyamin, kemudian 10 saudaranya yang lain, 12 bersaudara. Dari lain ibu ya. Yusuf dan Binyamin satu ibu, yang 10-nya dari ibu yang berbeda. Akhirnya 10 orang ini hasad kepada Yusuf. Ya. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita, padahal kita lebih banyak jumlahnya. Mereka hasad kepada saudara kandung sebapak mereka. Akhirnya mereka berkata, "Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf." Pertama, awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau usir dia jauh agar tidak dilihat dari bapak kita. Kalau bapak dia sudah jauh, tidak ada di rumah, bapak kita sudah tidak lihat dia, bapak kita akan konsentrasi sayang sama kita. Jadi mereka akhirnya mendolimi saudara kandung mereka. Tadinya mau dibunuh enggak jadi, akhirnya dibuang, dimasukkan dalam sumur. Padahal Yusuf masih kecil waktu itu. Kenapa? Karena hasad. Karena hasad. Jadi hasad ini sangat berbahaya. Ya. Orang kalau sudah hasad, dia nekat melakukan apa saja, yang penting yang dia hasadi tadi bisa jatuh bagaimanapun caranya. Apalagi kalau sudah kita katakan hasad dalam masalah jabatan, hasad dalam masalah politik, wah udah ngeri dah. Enggak usah jauh-jauh kita bicara ya, hasad terkadang di antara dai saja bahaya. Kalau sudah ada dai di antara, enggak usah di antara dai, di antara panitia pengajian. Ya ada hasad-hasadan juga dan itu berbahaya. Kalau hasad itu mengantarkan kepada ya udah akhirnya mencari-cari kesalahan yang lain. Tidak memberi udzur kepada saudaranya, merendahkan yang lain, tidak menghargai karya orang lain, tidak menghargai kegiatan orang lain. Ini semua karena hasad. Makanya wajar jika akhirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan akhlak yang buruk yang pertama adalah apa? Hasad. Karena sangat berbahaya. Dan ini adalah akhlaknya Yahudi. Yahudi kenapa tidak beriman kepada Nabi? Karena hasad. Ya, padahal orang-orang Yahudi mereka selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Allah berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Kemudian setelah Allah sebutkan tidaklah orang-orang ahlul kitab mereka bercerai-berai kecuali setelah datang rasul kepada mereka. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka semua sepakat bahwasanya akan datang Nabi terakhir, kita akan beriman dengan dia. Sepakat mereka, tidak ada yang berselisih. Di antara bukti mereka menanti-nantikan Nabi SAW, kedatangan Nabi, makanya mereka tinggal rame-rame di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu dalam Taurat disebutkan Nabi tersebut akan berhijrah di suatu daerah di Hijaz yang banyak kormanya. Dan mereka tahu kota tersebut kota Madinah. Dan Allah sebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak mereka sendiri. Kita kalau punya anak, kita kenal betul anak kita. Ya, bagaimana ciri-cirinya, tempat mainnya di mana, kawan-kawannya siapa, ciri fisiknya bagaimana, ya.
Mereka mengenal Nabi Muhammad dengan pengenalan yang sangat detail seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan datang di kota Madinah. Makanya mereka tinggal rame-rame di kota Madinah. Datanglah suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah berbondong-bondong tinggal di kota Madinah menantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Mereka kalau terjadi pertikaian dengan kaum Ansar. Kaum Ansar itu apa? Kaum Ansar itu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj tinggal di kota Madinah. Sering mereka bertikai dengan orang-orang Yahudi. Kalau sudah bertikai, orang Yahudi sering sesumbar, "Wahai suku Aus, suku Khazraj, wahai kaum Ansar, nanti akan sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami akan bersama nabi tersebut akan mengalahkan kalian." Selalu mereka ngomong begitu. Mereka sering bilang begini sampai kaum Ansar hafal. Orang Yahudi sering bilang begitu, akan datang nabi, kalau sudah datang nabi kita akan bersama nabi akan membasmi kalian. Waktu datang nabi tersebut, mereka kufur kepada nabi yang beriman orang Ansar. Subhanallah. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Kata Allah karena mereka hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Kenapa? Ternyata mereka tidak duga, mereka menyangka nabi terakhir tersebut dari suku Bani Israel. Ternyata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daniel, semuanya dari Bani Israel. Tahu-tahu nabi terakhir dari Arab. Sehingga mereka tidak terima. Akhirnya mereka tidak beriman karena hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasad kepada orang Arab. Jadi hasad ini berbahaya, membuat orang terkadang menjadi kufur seperti orang-orang Yahudi. Sama Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan tokoh munafik di kota Madinah. Dia ini tadinya mau diangkat menjadi bupati kota Madinah. Gampangannya begitu ya. Jadi orang yang paling tua, paling senior di kalangan suku Aus, suku Khazraj adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang paling senior. Dan mereka sudah sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin kota Madinah. Tahu-tahu datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, akhirnya semua orang menjadikan nabi yang menjadi pemimpin. Akhirnya dia pun jengkel, dia pun hasad, akhirnya dia jadi orang munafik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya hasad ini bukan dosa yang bukan perangai yang sepele. Ini perangai yang berbahaya, perangai yang pernah dimiliki oleh orang-orang terburuk di alam semesta. Dimiliki oleh iblis, dimiliki oleh Yahudi, dimiliki oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka seorang jangan sampai menghiasi hatinya atau mencoreng hatinya dengan penyakit hasad. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hasad? Hasad itu ada 3 tingkatan. Hasad kalau bahasa Indonesianya apa? Dengki, iri. Kalau bahasa Bugis syirik. Kamu jangan syirik kamu. Maksudnya jangan apa? Jangan hasad ya. Taib. Hasad itu ada 3 tingkatan. Ibu-ibu perhatikan ya 3 tingkatan ini biar ibu tahu ibu tingkatan yang mana ya. Ya, perhatikan hasad ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama sekedar benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Lihat orang punya mobil baru dia enggak suka. Orang beli mobil baru dia enggak suka. Enggak tahu kenapa, pokoknya dia enggak suka. Itulah hasad. Ya karahiyatu an-ni'mah 'alal ghair. Benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Lihat orang lebih alim, dia jengkel. Ini berarti hasad, dia dengki. Ya. Lihat orang berhasil lulus, dapat predikat doktor misalnya, dia jengkel. Kenapa dia jengkel? Ya. Dia dulu mungkin enggak berhasil masuk S2, S3, dilihat ada orang lain masuk S2, S3, dia jengkel. Itulah namanya hasad. Ya, seperti itu. Dia melihat ada orang berdakwah, ya, kemudian yang hadir banyak, dia jengkel. Dia lihat panitia pengajian yang lain ternyata berhasil, dia jengkel. Ya. Itu namanya hasad. Dia lihat ada seorang temannya, suaminya ganteng, dia jengkel. Kenapa bisa suaminya ganteng, padahal istrinya jelek? Ya? Apa urusan Anda? Itu namanya rizki. Tidak mesti seorang wanita cantik suaminya ganteng. Ya. Tidak mesti suami ganteng istrinya apa? Cantik. Ya. Jadi sekedar melihat nikmat orang lain dia jengkel itu adalah hasad yang paling rendah. Dari sini ibu-ibu sudah bisa mendeteksi diri ibu-ibu
apakah ibu-ibu pernah hasad atau tidak? Jawabannya pasti pernah. Iya atau tidak? Ya, kita semua, bukan ibu-ibu saja, saya juga begitu semuanya. Ya, ya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang selamat daripada hasad. Walakin al-karim yukhfi, tetapi orang yang berakhlak mulia akan sembunyikan hasadnya, dia lawan. Wal-laim yubdih, adapun orang yang buruk dia akan nampakkan hasadnya. Jadi kalau terbetik hasad dalam benak kita tuh semuanya pasti pernah mengalami. Tapi dia lawan. Misalnya dia hasad sama orang, ya, maka dia lawan. Misalnya orang itu kaya, kalau saya kaya seperti dia, belum tentu saya bisa menjalankan kewajiban, belum tentu saya bayar zakat, belum tentu saya rajin bersedekah, nanti hisabnya juga panjang. Pokoknya dia seperti itu. Ngapain saya hasad sama dia? Dia lawan. Ini orang yang mulia, ini orang berakhlak apa? Mulia. Contoh, saya hasad sama ustadz lain. Ustadz lain itu yang hadir banyak, ramai, dia lebih pintar dari saya. Saya lihat dia pintar, saya jengkel. Ini orang baru datang sudah pintar-pintar. Saya aja belajar sudah 15 tahun Madinah enggak pintar kayak dia. Misalnya ini. Maka untuk menghilangkan hasad tersebut saya lawan. Saya puji dia di depan orang. Orang ini Masya Allah, orang ini begini, nuntut ilmu sama dia. Padahal saya jengkel. Tapi saya lawan hasad tersebut. Karena saya tahu hasad tersebut dari setan. Ya. Itu namanya orang yang mulia. Hasadnya muncul tapi dia apa? Dia lawan. Seperti itu. Ya. Dan itu berat. Ya. Biasanya orang kalau sudah hasad dia pasti menjatuhkan, merendahkan. Ya. Ya. Ini hasad tingkatan yang pertama. Hasad tingkatan yang kedua lebih parah, yaitu melihat keburukan yang ada pada melihat kenikmatan yang ada pada orang lain dan ingin kenikmatan tersebut pindah kepada dirinya. Ini hasad kebanyakan orang. Dia lihat kenikmatan pada orang lain, dia ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Contoh di pekerjaan, tahu-tahu ada temannya naik jadi GM, General Manager. Aduh, kapan dia diberhentikan? Biar saya yang jadi GM ya. Seperti itu. Itu namanya dia ingin nikmat hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Ya, seperti itu. Mungkin dia lihat ada ada temannya, istrinya cantik. Kapan teman saya mati biar saya nikahi jandanya? Ya, itu namanya menghendaki kenikmatan berpindah kepada dirinya. Ini hasad tingkat kedua ya. Tingkat kedua, ingin kenikmatan hilang dari orang lain kemudian berpindah kepada dirinya. Ini hasad yang buruk. Yang lebih buruk lagi hasad tingkat ketiga. Ini yang paling parah. Hasad yang terburuk, hasad tingkat ketiga. Hasad tingkat ketiga yaitu dia ingin kenikmatan hilang dari orang lain meskipun tidak berpindah kepada dirinya. Tidak apa-apa enggak berpindah dari dirinya. Yang penting kenikmatan tersebut hilang dari orang tadi. Ini menunjukkan benar-benar buruk jiwanya. Ya. Jelek jiwanya. Dan inilah hasadnya iblis. Iblis hasad sama Adam alaihissalam. Dan dia ingin Adam dikeluarkan dari apa? Surga. Meskipun dia tidak menggantikan posisi Adam. Kata dia enggak ada masalah. Meskipun saya di neraka jahanam. Tidak apa-apa, yang penting Adam keluar dari mana? Surga. Luar biasa hasadnya seperti itu. Yang penting Adam keluar dari surga meskipun saya masuk neraka jahanam. Tidak harus kenikmatan surga tersebut pindah pada dirinya. Inilah hasadnya iblis. Sama orang-orang Yahudi. Yahudi hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun taruhannya mereka kafir kekal dalam neraka. Dia tidak peduli. Yang penting saya tidak mau beriman kepada Nabi Arab. Yang penting saya tidak beriman kepada Nabi Arab. Padahal dia tahu Nabi Muhammad, mereka tahu Nabi Muhammad di atas kebenaran. Makanya disebutkan dalam kisah tatkala Sofia bintu Huyai, ayahnya namanya Huyai bin Akhtab, pimpinan Yahudi, ya. Dari kabilah Bani Nadir. Jadi waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka disambut oleh para sahabat di Kuba. Waktu Nabi datang, maka berita kedatangan Nabi sampai kepada orang-orang Yahudi. Maka Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, pergi dengan saudaranya, omnya Sofiyah. Mereka pergi pagi-pagi dengan penuh semangat ingin mengecek Nabi terakhir tersebut. Mereka ingin ngecek. Akhirnya mereka berangkat pagi-pagi, tahu-tahu mereka pulang sore didengar oleh Sofiyah, mereka ngobrol. Sore-sore mereka pulang dengan penuh kelemasan, dengan loyo, mereka ngobrol di antara mereka. Maka pamannya bertanya kepada bapaknya Sofiyah, "Ahu, itukah Nabi terakhir yang kita tunggu-tunggu?"
Kata bapaknya, iya benar. Terus bagaimana sikapmu terhadap dia? Adawatuhu wallahi ma baqiyad dahar. Ya, kata bapaknya Sofiyah, demi Allah aku akan memusuhi dia sepanjang masa. Padahal dia tahu itu nabi. Kenapa hasad? Karena itu bukan Bani Israel. Jadi ini hasad yang paling buruk seperti ini. Rela dia sengsara, enggak ada masalah, yang penting orang itu hilang dari kenikmatan. Iblis yang penting Adam keluar dari surga meskipun dia di neraka. Yahudi yang penting tidak beriman kepada Muhammad meskipun dia kafir, enggak ada masalah. Ya. Sampai saya pernah ketemu seseorang datang kepada saya bertanya, "Ustaz, istri saya disantet." Subhanallah. Siapa yang santet? Saudaranya, Ustaz. Saudaranya padahal lulusan pondok. Wih, ngeri. Saudaranya tahu enggak santet itu syirik? Tahu, Ustaz. Kenapa masih nekat? Karena dia hasad sama istri saya. Jadi bayangkan, orang nekat melakukan kesyirikan, yang penting ingin mencelakakan orang yang dia hasati. Padahal dia tahu santet itu apa? Syirik. Dia tahu bahwasanya agamanya bisa hilang. Dia tahu bahwasanya dia kalau mati neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tapi kalau sudah hasad, yang penting bagaimana orang tersebut bisa hilang kenikmatannya. Ya, makanya doa di antara agar kita terlindung dari hasad, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan orang yang hasad tatkala dia hasad. Ini kita baca pagi petang. Karena mungkin ibu-ibu ada yang hasad, mungkin ibu cantik ada yang hasad. Ibu mungkin ada yang akhlaknya mulia, ada yang hasad. Mungkin ibu mungkin suka dermawan, ada yang hasad. Mungkin ibu temannya banyak, ada yang hasad. Kita enggak tahu siapa yang hasad kepada kita. Terkadang orang dekat kita, terkadang orang jauh kita. Maka kita baca doa ini, Qul a'udzu birabbil falaq, pagi dan apa? Petang. Ya. 3 kali di antaranya untuk menghindarkan diri kita daripada hasad. Ya. Karena hasad ini sangat berbahaya. Orang kalau sudah hasad berbahaya. Dia berusaha mencari-cari kesalahan kita, menjatuhkan kita, merendahkan kita, menghinakan kita. Ya. Jadi ibu-ibu tahu tadi hasad ada berapa tingkatan? 3. Yang pertama, sekedar benci. Yang kedua, ingin kenikmatan berpindah kepada dia, dari orang lain pindah kepada dia. Ya, yang ketiga, ingin kenikmatan hilang meskipun dia tidak dapat apa-apa. Ya. Taib. Bagaimana cara kita terhindar dari hasad? Kalau tadi doa supaya kita tidak terkena kejahatan orang yang hasad. Nah, bagaimana agar kita sendiri bisa terhindar dari hasad? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya. Di antaranya doa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ada ghil, itu dengki, jengkel sama orang lain. Jadikan hati kami bersih. Ya, kalau kita marah sama orang tidak disimpan. Kalau kita jengkel sama orang tidak jadi dongkol, enggak. Jadi kita begitu, hati kita supaya bersih. Kita jengkel karena sifatnya yang buruk, tapi tidak kita simpan. Kemudian kita jengkel, kita dongkol, kita hasad lagi. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada ghil. Itu di antaranya maknanya adalah hasad kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita berdoa atau bahasa Indonesia, ya Allah, jauhkan hatiku daripada hasad. Ya. Terus di antara hal yang bisa membuat kita bebas dari hasad, ya, sebagaimana perkataan Al-Ghazali, anta arifa tahqiqan annal hasada dararun 'alaika fid dunya wad din wa annahu la darara fihi 'alal mahsudi fid dunya wad din bal yantafi'u bihi fihima. Dan engkau harus tahu dengan pasti bahwasanya kalau kamu hasad, yang menderita itu kamu sendiri di dunia maupun di akhirat. Orang yang kau hasati tidak akan menderita di dunia maupun di akhirat. Bahkan dia dapat manfaat dari hasadmu. Sekarang kita jengkel sama orang, kita ingin orang tersebut jatuh. Kita ingin orang itu menderita. Kalau kita hasad sama orang, kita ingin orang lain menderita. Tapi waktu kita hasad, yang pertama menderita siapa? Kita sendiri. Maka ada perkataan sebagian ulama yang indah, dia mengatakan, saya heran dengan orang yang zalim, tapi yang dia zalimi dirinya sendiri. Itulah orang hasad. Dia zalim sama orang, tapi yang menderita siapa? Dirinya sendiri.
Ya, semakin dia hasad, dia semakin menderita. Semakin orang tersebut dapat kenikmatan, dia semakin sengsara. Apa susahnya itu? Orang itu semakin beli mobil, dia semakin menderita. Tambah lagi mobilnya besok semakin apa? Menderita. Orang itu poligami, dia menderita. Kan poligami. Dia sendiri yang menderita. Kenapa ya akhi? Ente hasad sama orang, ente yang menderita sendiri. Jadi kalau kita memikirkan hal ini, bahwasanya kalau kita hasad yang menderita adalah diri kita sendiri, kita akan berhenti dari hasad. Bahwasanya hasad itu pekerjaan yang konyol, yang hanya menyiksa diri kita sendiri. Karena orang yang pertama kali kita zalimi adalah diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, ya, agar kita berhenti daripada hasad. Ya. Ketahuilah kalau kita hasad, kita tidak akan bisa merubah kondisi. Sekarang kita lihat ada orang, ibu-ibu misalnya hasad sama ibu ada yang lebih cantik. Kita jengkel, kita mau cemberut, kita ngomong, apakah kemudian wajah ibu itu menjadi jelek? Terus kamu yang tadi jengkel-jengkel jadi cantik? Enggak berubah. Dia tetap cantik, dia tetap jelek. Enggak berubah. Maka buat apa hasad? Enggak merubah kondisi. Saya misalnya hasad sama ada ustadz yang lebih alim daripada saya. Apakah kalau saya hasad dia jadi bodoh, saya jadi pintar? Tidak. Tidak berubah. Tetap saja ilmu dia berkembang, tetap saja ilmu saya. Enggak ada faedahnya hasad. Ya. Tidak ada faedahnya. Maka kita hanya menyiksa diri kita dan tidak bisa merubah kondisi. Seandainya kalau kita hasad berubah, tadi ibu-ibu cantik jadi jelek, ya kita hasad saja. Tapi ternyata tidak bisa berubah. Kalau gitu buat apa? Ketahuilah di antara perkara berikutnya, kalau ingin berhenti daripada hasad, bahwasanya orang yang hasad, dia protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bagi-bagi, si fulan rezekinya sekian, kamu sekian. Dia protes. Seakan-akan dia mengatakan Allah tidak pantas orang itu kaya, harusnya saya yang kaya. Ya. Kalau lihat dia hasad sama orang yang lebih ganteng, kemudian dia protes, ya Allah, tidak cocok dia yang ganteng, harusnya saya yang ganteng misalnya. Ya. Ini namanya protes terhadap ya pembagian Allah Subhanahu wa taala. Protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berbahaya. Hasad itu tidak setuju dengan ketetapan Allah. Jadi itu hakikat dari orang yang hasad, dia tidak setuju dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, agar Anda bisa terhenti daripada hasad, Anda merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Di akhirat apa? Kalau Anda hasad sama orang tersebut, Anda zalimi dia, berarti Anda akan mentransfer kebaikan Anda kepada dia. Anda akan transfer. Sejauh mana Anda hasad, Anda semakin menjelek-jelekan dia, menggibah dia, merendahkan dia, menjatuhkan dia, terkadang mengungkapkan berita-berita dusta tentang dia, ya. Maka akhirnya segala pahala Anda akan ditransfer kepada dia pada hari kiamat. Jadi Anda rugi di akhirat juga. Kemudian agar Anda berhenti dari hasad pula, Anda ingat bahwasanya hasad ini adalah akhlaknya iblis, akhlaknya Yahudi, akhlaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah Anda ingin berakhlak dengan akhlaknya orang-orang terburuk tersebut? Jadi yang terakhir agar Anda berhenti dari hasad, Anda tahu bahwasanya orang yang tidak hasad itu orang paling bahagia. Orang yang tidak hasad adalah orang yang paling bahagia. Jadi musuh kebahagiaan utama adalah hasad. Kalau Anda hasad, Anda tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah puas. Lihat orang begini sedih, lihat orang begitu sedih, lihat orang kaya jengkel, lihat orang beli mobil baru jengkel. Ya. Terus kapan mau bahagia seperti itu? Ya, nikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda dan buang hasad tersebut. Yakin bahwasanya segala pembagian Allah sudah atur, ridho dengan pembagian tersebut, selesai urusan. Maka hidup akan tenteram. Saya sering sampaikan kepada mungkin kawan-kawan, sebagian kawan-kawan dai, karena hasad terkadang timbul di antara dai. Mungkin kita melihat ada dai yang lain yang ikut banyak sekali. Dia yang kalau dia ceramah yang hadir ramai sekali. Saya bilang, tidak mudah menjadi dai tersebut. Anda kalau jadi dai tersebut, berapa banyak penyakit yang akan menyerang Anda? Ada riya, ujub, ya, bangga. Mending sudah seadanya sajalah. Ya. Belum tentu ada orang yang dia memang mencitrakan dirinya agar pengikutnya banyak. Itu berbahaya seperti itu. Ya. Sehingga akhirnya dia tercitrakan, kemudian akhirnya banyak pengikutnya banyak. Dia sengaja membuat dirinya seperti itu, tapi itu rawan sekali. Sangat rawan. Penyakit riya itu tidak gampang. Sekali Anda terkena riya, pahala Anda gugur. Ujub, pahala Anda gugur. Sudah capek belajar ceramah sana sini, ternyata pahala gugur. Jadi kalau lihat orang kemudian ternyata pengikutnya banyak atau dia diterima oleh masyarakat, ya sudah, tidak usah hasad sama dia. Ketahuilah dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Ya. Ini saya kadang-kadang saya sampaikan kepada kawan-kawan saya sesama dai. Ya sudahlah, biar aja orang itu ujian tersendiri bagi dia. Oh, masuk surga tidak harus terkenal kok. Saya bilang masuk surga harus terkenal. Tidak harus terkenal.
Banyak orang masuk surga tidak dikenal. Penduduk dunia tidak mengenal dia, tapi penduduk langit kenal dia. Maka seorang berusaha untuk menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Baik, ibu-ibu coba sebutkan tadi bagaimana cara terhindar daripada hasad. Karena ini yang paling penting ibu-ibu, karena yang suka hasad ibu-ibu biasanya. Coba diulang. Satu apa? Berdoa. Yang kedua? Yang kedua apa tadi? Orang hasad menzalimi diri sendiri. Yang ketiga? Hasad tidak akan merubah orang yang dihasati. Yang keempat? Transfer pahala. Yang kelima? Akhlaknya iblis, akhlaknya orang buruk. Yang keenam? Musuh kebahagiaan. Musuh kebahagiaan. Yang ketujuh? Tadi ada protes terhadap takdir Allah. Ada kurang satu. Taib. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Tentang di antara akhlak yang buruk adalah suka emosi, suka marah-marah. Ibu-ibu hati-hati jangan suka marah-marah suami, nanti suaminya kena penyakit gula cepat. Sudah nikah. Sudah kena penyakit gula. Baik. Kita lanjutkan tentang yang kedua, melawan di antara akhlak yang buruk adalah mudah marah-marah. Oleh karenanya Nabi memuji orang yang bisa meredam amarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa menang dalam perkelahian, dalam pergulatan secara kekuatan. Wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang hebat, yang kuat adalah orang yang bisa meredam amarahnya, mengontrol dirinya tatkala dia sedang marah. Ya. Tatkala dia sedang marah. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang buruk adalah akhlak pemarah. Ini akhlak yang buruk, temperamental, sumbu pendek, mudah naik pitam. Ini namanya akhlak yang buruk, ya. Sehingga dia mudah pemarah. Biasanya akhlak mudah pemarah ini dimiliki oleh orang-orang yang punya kesombongan. Biasanya pejabat marah kepada anak buahnya menentang dia. Dia mudah marah, kenapa? Karena dia merasa dirinya apa? Hebat. Dia merasa dekingannya apa? Hebat. Makanya dia mudah marah. Tapi kalau dia tahu dia lemah, dia miskin, dia tidak berani marah-marah, ya. Ya. Dia tidak berani marah-marah. Kawan saya kemarin cerita, dia pas naik mobil tahu-tahu kesenggol Metro Mini. Kemudian teman saya berhenti, dia marah-marah, dia maki-maki, dia bel-bel. Kemudian teman saya turun, kebetulan teman saya badannya besar, jenggot panjang, pakai sepatu bot. Sampai datang, "Oh enggak Pak." Enggak jadi marah. Kenapa? Karena dia tahu dia lemah. Jadi orang biasanya mudah marah itu kenapa? Dia merasa dirinya tinggi. Dia merasa dirinya tinggi biasanya. Ya. Merasa tinggi, ya merasa suaminya di bawah dia, makanya dia marah-marahin terus suaminya, ya. Ya, biasanya begitu, ya. Tapi tatkala dia tahu bahwasanya dirinya lemah, dirinya rendah, dia tidak berani marah-marah karena dia tahu dia tidak punya kekuatan untuk marah-marah. Nah, jadi suka pemarah ini akhlak yang buruk. Meskipun sebagian orang bangga, "Oh, kalau saya sudah marah itu kali bangga kalau dia suka marah-marah." Ya. Saya ini pemarah. Ya, jadi sudah tahu sifat buruk malah dibanggakan. Ini namanya bahlul, ya. Taib. Nah, orang kalau suka pemarah, dia harus lawan sifat tersebut dan dia bisa merubah. Kata Nabi SAW, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang merubah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah. Akhlak buruk bisa menjadi akhlak baik. Orang yang pelit bisa menjadi dermawan. Orang yang suka marah bisa jadi penyabar. Apalagi Nabi bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Bisa. Ini saya ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak yang suka marah-marah sama istrinya, latih diri untuk bersabar. Latih diri. Kalau Anda lulus sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, insya Allah bisa menjadi orang penyabar. Ibu-ibu juga demikian. Lagi kalau marah sabar. Udah ini sudah ditakdirkan mau diapain lagi. Pokoknya hibur diri, ya, sehingga tidak menjadi pemarah.
Ingat kalau saya marah-marah suami saya lebih benci. Kalau saya marah-marah suami saya nanti jantungan, gulanya tambah parah, nanti enggak bisa konsentrasi kerja. Kalau enggak bisa konsentrasi kerja nanti susah cari duit. Pikir panjang supaya tidak marah. Ya, biasanya orang pemarah itu sembuh pendek, dia tidak mikir panjang, ya. Sehingga dia mudah marah-marah. Jadi pikir yang panjang, ya, sehingga dia bisa meredam amarahnya. Tapi ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah SAW, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan kau marah. Faraddada miraran. Orang ini kayaknya dia tidak puas dengan wasiat tersebut. Dia ingin wasiat yang spesial. Dia tanya lagi, Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah SAW jawab lagi, la taqdab, jangan marah. Dia datang lagi, Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Karena dia minta wasiat yang lain. Nabi tidak kasih yang lain. Kata Nabi, la taqdab, jangan kau marah. Ya. Kata seorang ulama, dia mengatakan, saya merenungkan tentang perkataan Nabi ini, la taqdab, la taqdab, la taqdab. Ya. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengulangi, jangan marah, jangan marah, jangan marah? Ya, maka saya renungkan ternyata jima'u syarr, segala keburukan terkumpulkan pada sikap pemarah. Segala keburukan terkumpulkan pada sikap pemarah. Karena kalau orang sudah marah, ya banyak keburukan yang akhirnya timbul di balik itu. Perceraian banyak terjadi karena apa? Marah-marah. Perkelahian, pembunuhan, semuanya karena marah-marah. Silaturahmi terputus karena apa? Suka marah, suka tersinggung, baper. Ya. Emosi sedikit-sedikit ngomong baper, sedikit baper, repot. Bergaul dengan orang yang baperan seperti ini repot. Ya. Itu banyak terjadi di ibu-ibu. Ya memang ibu-ibu seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, di antara mereka sering terjadi begitu ya. Ya. Sering terjadi geng-geng. Saya tahulah begitu-begitu karena banyak laporan ya. Ya. Banyak laporan nanti. Tahu-tahu teman, tahu-tahu bertengkar. Tadinya teman jalan bareng-bareng, tahu-tahu apa? Bertengkar. Kenapa? Baper. Baper, mudah tersinggung, mudah ini merasa di anu. Ya. Jadi ternyata suka marah itu adalah jima'u asyarr, pengumpul segala keburukan. Ya. Betapa banyak orang setelah menceraikan istrinya menyesal. Ini saya sering dapati. Seluruh orang yang tanya kepada saya tentang perceraian, rata-rata menyesal. Tidak ada yang, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah ceraikan istri saya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa terlepas dari setan betina tersebut. Jarang yang begitu, jarang yang begitu. Rata-rata orang datang menyesal, Ustaz, aduh saya sudah terlanjur talak 1, Ustaz terlanjur talak 2, Ustaz terlanjur talak 3. Kenapa? Kebanyakan mereka tatkala menceraikan dalam kondisi apa? Emosi. Tidak dia perhitungkan dampak dan akibat. Sekedar melampiaskan amarahnya, cara termudah dia ceraikan apa? Istrinya. Sebagian mereka langsung jatuhkan talak 3, subhanallah. Anak-anaknya bagaimana? Sudah enggak bisa kembali ke sudah talak 3. Jadi saya dapat kasus seperti ini, kasihan. Dia masih cinta sama istrinya, istrinya masih cinta sama dia. Tapi sudah talak 3 mau diapain? Yang menderita anak-anak. Ya. Kasihan. Jadi emosi sesaat menghilangkan kebahagiaan yang begitu banyak. Makanya seorang salaf berkata tentang emosi, dia berkata, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Hafal ibu-ibu ya. Saya ulangi, al-ghadabu awwaluhu junun, hafal bahasa Arabnya, tulis bahasa Arabnya. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah sifat gila dan ujungnya adalah penyesalan. Jadi sebelum ibu marah mikir ini. Ustaz Firanda pernah bilang, awwaluhu junun, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Ini bukan hadis tapi ini perkataan para ulama. Dan benar, orang kalau sudah marah, pertama dia kayak orang gila, ngomong sini sana ngelantur, pikir enggak, ngomong enggak dipikirkan, ujung-ujungnya dia menyesal. Dia menyesal. Dia pukul anaknya sampai merah, sampai anaknya sakit terkadang, ya. Dia cubit anaknya sampai kemudian bekas-bekas biru di badannya, bekas-bekas hitam. Dia tampar istrinya sampai istrinya giginya patah, menyesal setelah itu. Sampai bengkak wajah istrinya. Dia marah-marah suaminya, setelah itu dia menangis sendiri. Ya. Dia marah-marah, ayo ceraikan saya. Begitu diceraikan, nangis sendiri. Ya. Ibu kan gitu, kadang-kadang kalau udah emosi, ceraikan saya kalau kamu berani, ceraikan saya kalau kamu laki-laki. Begitu diceraikan, mewek, nangis. Kenapa? Jadi awal seperti orang gila,
akhirnya adalah penyesalan. Maka ingat ya, jadi seorang jangan suka emosi. Emosi itu sifat yang buruk, menunjukkan keangkuhan, kesombongan, merasa hebat, merasa kuat, mengumpulkan segala keburukan itu emosi. Makanya Rasulullah SAW ajarkan bagaimana agar seorang menjadi orang yang penyabar, tidak suka emosi. Ada riwayat yang lain, ada seorang datang lagi kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilinil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, "La taqdab walakal jannah." Jangan kau marah maka kau masuk surga. Subhanallah. Dia minta suatu amalan, dia berkata dalam riwayat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Dalam riwayat dia berkata, jangan kau wala tukthir alayya. Tapi jangan amalannya yang banyak-banyak ya. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tunjukkan amalanku yang ringkas yang bisa saya mudah masuk surga dan jangan banyak-banyak." Kalau amalan banyak repot. Dia minta amalan yang apa? Ringkas menyebabkan masuk surga. Jawaban Nabi SAW, "La taqdab." Jangan kau marah walakal jannah. Kau akan masuk surga. Ini dalil bahwasanya menahan amarah, meredam amarah adalah sebab untuk masuk surga. Ya. Dalam riwayat yang lain juga ada seorang datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada suatu amalan yang bisa menghindarkan aku, menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Kata Nabi, "La taghdab." Jangan kau marah, jangan kau murka. Dan ini al-jaza' bin jinsil amal. Kalau Anda tidak marah-marah, insyaallah Allah juga tidak marah sama Anda. Kalau Anda tidak marah-marah, Anda akan mau surga. Ya. Jadi bayangkan ini wasiat Nabi, jangan marah sebab masuk surga, jangan marah sebab terhindarkan dari neraka, dulu jangan apa? Jangan marah. Maka seorang jangan menyepelekan akhlak ini. Akhlak tidak suka marah-marah. Kalau ada ibu-ibu istri yang tidak suka marah-marah itu hebat. Ada suami yang tidak suka marah-marah itu suami yang apa? Yang hebat. Luar biasa. Ini berarti akhlak yang mulia terkumpulan kepada dirinya. Karena orang tidak memarah itu mengumpulkan banyak akhlak mulia. Berarti dia beriman kepada takdir Allah, dia tahu sudah ditakdirkan. Dia husnudzon, dia memberi udzur kepada orang lain. Terkumpul kepada dia banyak amalan-amalan yang hebat. Taib, di antara bukti bahwasanya meredam amarah itu adalah amalan yang hebat. Sampai Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat tidak pemarah ternyata sebab masuk surga. Kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan segeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa tersebut yang Allah siapkan surga bagi mereka? Kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Orang-orang yang berinfak tatkala dalam kondisi lapang tetap berinfak, dalam kondisi sulit juga tetap berinfak meskipun mungkin infaknya berkurang, tapi tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Ini ternyata ciri-ciri penghuni surga. Wal kadhiminal ghaidh. Al-kadhim maksudnya itu apa? Disebutkan oleh sebagian ahli bahasa seperti air yang sudah di ujung sudah mau tumpah kemudian ditutup. Sudah mau keluar meluber kemudian ditutup. Jadi orang itu sudah kemarahannya sudah di puncak, mau dia ungkapkan, mau dia lampiaskan, kemudian dia tahan. Ini orang yang hebat. Ternyata meredam amarah itu sebab masuk surga. Jadi kita hendaknya jangan berpikir masuk surga itu hanya salat, bayar zakat, baca Quran. Ukhti meredam amarah itu sebab masuk surga. Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah, wal afina 'anil nas, dan yang memaafkan orang-orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini kecuali orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarau fa innahu yarak.
Dan kalau kau tahu Allah, kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Orang-orang yang bisa begini, orang yang ihsan, yang tatkala dia melakukan amalan tersebut, dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang dalam kondisi susah kemudian tetap bersedekah. Susah. Kalau orang lapang bersedekah banyak. Tapi kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang berinfak dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi sempit tetap dia berinfak meskipun mungkin infaknya kurang. Tidak mungkin dia bisa berinfak dalam kondisi sempit kecuali dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Susah orang meredam amarah kecuali orang tersebut yakin ini pahalanya besar. Bosnya Nabi mengajarkan saya demikian, Allah menyuruh saya demikian. Wal afina dinas, apalagi memaafkan orang yang sudah berbuat zalim kepada kita. Kebanyakan orang kalau orang berbuat zalim dia ingin balas. Inilah sifat-sifat ternyata sifat penghuni surga. Saya kalau baca ayat ini saya selalu ingat teman saya dari Afrika. Jadi saya masih pertama kali masuk Madinah, saya belum bisa ngomong bahasa Arab. Saya ngerti baca Arab, tapi saya belum bisa conversation, enggak bisa muhadatsah. Akhirnya saya masuk kelas bahasa setahun untuk persiapan bisa ngomong Arab. Di situ macam-macam, ada orang Afrika, ada orang Perancis, ada orang Amerika, ada orang Inggris, orang Jepang, orang Cina, macam-macam ya. Macam-macam model mereka. Saya masih ingat saya punya kawan orang Amerika, orang paling cuek di kelas ya. Orangnya tinggi, mungkin hampir 190 mungkin tinggi. Kemudian kalau dia datang sering terlambat. Terlambat di kelas, pakai sarung, pakai kaos oblong saja. Kemudian masuk di kelas pakai sorban. Bayangkan, ke sarung, kaos oblong, pakai apa? Sorban, kemudian dia bawa siwak, siwaknya taruh di sini. Keren. Assalamualaikum katanya. Karena kita semua murid-murid baru, gurunya enggak jahat-jahat ya. Silakan jadi masuk. Terus di kelas paling aktif, ini teman saya dari Amerika. Ada teman saya dari Afrika, satu saat dia bikin masalah. Bikin masalah, guru saya marah waktu itu di kelas. Begitu guru saya lagi marah, kemudian dia datang, "Syekh, kenapa? Saya mau maju, Syekh." Silakan, dia maju, dia langsung depan Syekh, kata dia, "Syekh, Allah berfirman." Ya. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang meredam amarah. Syekhnya diceramah sama dia. Syekhnya langsung enggak jadi marah, ya duduk katanya. Saya selalu ingat ayat ini. Subhanallah, Indonesia mana ada yang berani begitu? Pasti malu-malu dimarah diam-diam. Ini Afrika, PD-nya luar biasa. Dia mau dimarahin sama Syekh, Syekhnya diceramahin sama dia. Akhirnya enggak jadi marah. Jadi meredam amarah itu akhlak yang mulia. Jadi terutama tatkala sudah di puncak-puncak amarah. Terlebih lagi orang yang bisa melampiaskan amarah namun dia tidak melampiaskan padahal dia mampu. Pahalanya lebih besar lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yuhayyirahu fi ayil huri syaa." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia di hadapan manusia pada hari kiamat kelak. Maksudnya apa? Allah pamerkan dia, Allah tunjukkan dia, Allah muliakan dia. Ini orang ini nih yang bisa redam amarah waktu di dunia. Allah pamerkan di hadapan manusia yang lain. Hatta yukhayyirahu fi ayil huri syaa. Sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia mau. Ini bapak-bapak dengar ya. Jadi kalau marah sama istri, jangan marah. Sabar, ketawa-ketawa saja. Iya, istri juga ingatkan, Mas, mau dapat bidadari enggak? Jadi kalau istri marah-marah, ente diam aja, jangan marah-marah. Mas kok enggak marah? Saya dengar Nabi bersabda, barang siapa bersabar, dikasih bidadari yang dia sukai. Istri tambah marah nanti kalau gitu. Jadi inilah ya keutamaan tidak marah, meredam amarah, ternyata sebab masuk apa? Surga. Saya ingat ini terutama tadi dalam rumah tangga. Suami mudah marah sama istri, istri mudah marah sama suami. Di antara sebab orang mudah marah disebut oleh para ulama. Kenapa orang mudah marah? Tadi kita katakan apa? Karena apa? Sombong, angkuh, merasa hebat, merasa punya kekuasaan sehingga mudah apa? Marah. Di antara para ulama mengatakan orang sebab mudah marah karena orang itu pelit. Orang pelit itu suka marah-marah. Kenapa? Sedikit-sedikit ada yang rusak dia marah-marah. Ini harganya mahal, padahal murah. Sedikit-sedikit marah, perhitungannya terlalu perhitungan. Kalau orang suka terlalu perhitungan, ini biasanya suka marah. Kenapa? Sedikit-sedikit ada yang hilang, dia merasa suatu beras besar yang hilang. Padahal biasa aja, udah takdir. Piring pecah dia marah-marah. Ini piring harganya berapa? Padahal murah ya. Satu lusin murah, jadi korting lagi. Tapi dia marah-marah. Kenapa? Karena dia pelit. Jadi kalau bapak-bapak ternyata suka marah-marah, mungkin saja, mungkin sombong, iya, mungkin saja pelit. Coba periksa diri. Ya.
Ya. Tidak bagus orang suka apa? Marah-marah. Ya. Menunjukkan ada masalah dalam akhlaknya. Sehingga dia suka marah-marah. Dan kita sadar di antara kita ada yang suka emosional, suka temperamental. Maka lawan tersebut. Ya, apa kata Nabi tadi? Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar, Allah akan buat dia jadi penyabar. Mudah. Lawan. Taib. Ada beberapa tips agar seorang bisa tidak suka marah-marah atau tatkala sedang marah apa yang dilakukan. Sikap marah itu enggak bisa hilang. Manusia tatkala diciptakan dia punya potensi untuk marah. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi tatkala kita mau marah apa yang harus kita lakukan? Adapun untuk tidak marah jadi penyabar terus senyum terus ya enggak bisa, ya. Namanya orang tidak mungkin senyum terus ya. Pasti ada saatnya dia ingin apa? Emosi. Nah, yang jadi perhatian kita bagaimana tatkala kita akan emosi, kita ingat tips apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari emosi. Yang pertama, kalau kita sedang marah, berta'awudz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bilang begitu. Ulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lawan. Ini setan. Lawan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sedang melihat ada seorang sedang marah-marah. Kata Nabi, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajid." Saya tahu satu perkataan. Seandainya orang yang sedang marah itu mengucapkannya, akan hilang amarah dari dirinya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kalau ada orang marah kita bilang sama dia, "Akhi berta'awudz." Dia tambah marah. "Emang saya kenapa?" Ada orang seperti itu. Dia sudah emosi, kita bilang ente berta'awudz kepada Allah, ini ada setan. Dia tambah marah-marah. Emang saya kemasukan setan, dia tambah emosi. Ya udahlah. Yang penting kita menyampaikan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena marah itu dari apa? Setan. Marah dari setan. Al-ghadabu minasyaitan. Marah dari setan. Yang kedua, agar kita tatkala emosi tidak kita lampiaskan. Yang kedua berwudu. Berwudu. Kata Nabi SAW, "Innal ghadaba minasyaitan." Sungguhnya murka, marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan terciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Sungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang kalian dari sedang marah, maka berwudulah. Seperti berwudu hendak salat. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berwudu. Sebagaimana disyariatkan, setelah itu baca doa selesai wudu. Ini akan mengurangi amarah seseorang. Akan menghilangkan apa? Kemarahan. Taib. Di antara tips untuk meredam amarah, ya. Nabi SAW sebutkan jika seorang sedang marah, kemudian dia berdiri, falyaqud, maka hendaknya dia duduk. Kalau marahnya hilang selesai. Kalau ternyata dia duduk masih emosi, maka falyattaji, hendaknya dia berbaring. Dia rubah posisi. Karena kalau dia lagi marah dia berdiri, banyak yang bisa dia pegang. Dia bisa pergi ke piring lempar istrinya, ya. Dia bisa pergi ngambil pisau, macam-macam mengerikan. Kalau sedang marah tidak bisa terkontrol. Dan ingat, tatkala Anda sedang marah, setan lagi hadir. Setan itu hadir kepada seorang dalam dua kondisi yang sangat manusia benar-benar dalam kondisi lemah, di puncak-puncak kelemahan. Kalau dia sedang, pertama, tatkala dia sedang di puncak-puncak amarah, dia berada di titik yang sangat lemah, yakinlah setan akan hadir tatkala itu. Yang kedua, tatkala dia sedang syahwat berkobar, itu saatnya dia sedang sangat-sangat lemah, yakinlah setan akan hadir tatkala itu. Ya, maka seorang sadar bahwasanya tatkala dia sedang emosi, setan sedang hadir ingin menjerumuskan dia. Ya, maka tatkala kata Nabi SAW, kalau seorang sedang marah, dia sedang berdiri, maka duduklah. Kalau ternyata emosinya belum pergi, hendaknya dia berbaring. Dia sadar bahwasanya dirinya hanyalah lemah, ya, hanya terbuat dari tanah, ya. Ngapain dia emosi, ngapain dia menyombongkan dirinya, ngapain dia melampiaskan amarahnya. Oleh karena cerita yang indah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, waktu dia ribut sama istrinya Fatimah. Dua-dua orang ini penghuni surga. Fatimah wanita terbaik, Ali bin Abi Thalib penghuni surga. Kita tidak ragukan dengan keimanan mereka berdua. Tetapi namanya kehidupan rumah tangga, betapapun soleh seorang suami, betapapun solehah seorang istri, pasti ada pernak-pernik kehidupan rumah tangga. Suatu hari, ya, Ali ribut sama istrinya Fatimah. Dan ayah mereka, ayah Fatimah, Nabi Muhammad SAW, satu hari datang ke rumah Fatimah ingin silaturahmi, menyenguk anaknya. Waktu Nabi SAW datang ke rumah Fatimah di siang hari, Nabi pilih waktu siang hari karena biasanya siang hari suami lagi di rumah, ya, waktu istirahat. Zaman dulu seperti itu.
Mereka kerja dari pagi, nanti menjelang duhur mereka istirahat. Kemudian sore mereka aktivitas lagi. Maka Nabi SAW memilih waktu tatkala di siang hari. Ternyata waktu Nabi masuk ke rumah, Ali lagi tidak ada. Nabi mulai rasa ini ada masalah keluarga. Maka Nabi bertanya, ya, wahai Fatimah, aina ibnu ammik, di mana saudaramu? Nabi tidak berkata di mana suamimu. Karena Ali bin Abi Thalib ini selain suaminya Fatimah, dia juga kerabatnya Fatimah. Karena Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib sepupu apa? Sepupu Nabi. Maka Nabi ingatkan, ingat suami ini bukan sekedar suami, dia juga apa? Kerabat. Maka Nabi bertanya, aina ibnu ammik, di mana saudaramu? Maka Fatimah dengan jujur berkata, ya, kana baini wa bainahu syai' fa kharaja mughdaban. Tadi ada masalah antara saya dengan dia, kemudian dia keluar marah. Nabi melihat ada masalah, Nabi tidak tanya-tanya, emang ada masalah apa tidak ini? Nabi diam aja. Akhirnya Nabi cari Ali di mana, ternyata Ali lagi marah, dia pergi ke Masjid Nabawi. Sebagian suami kalau udah marah, pergi ke mana? Ke bar, ya. Ke bar, ya. Kalau dia udah marah sama istrinya, keluar pasti ada setan 10 situ bilang, ceraikan saja. Masih banyak cewek di luar sana, kok tinggal pilih yang mana? Itu setan datang itu, muter di kepalanya. Dia sebentar lagi sudah expire, udah ganti aja yang lain. Nah, jadi itu bukan yang kepala saya. Nanti istri saya marah-marah enggak. Jadi begitu ya. Jadi pas dia keluar dari rumah, setan namanya orang emosi, ya. Akhirnya kita dapati banyak suami tatkala emosi marah dengan istrinya, dia bermaksiat. Tadi dia berzina, tadi dia pergi ke panti pijit. Dia tidak pergi ke panti jompo, pergi ke panti pijit. Kemudian macam-macam akhirnya. Entah dia minum bir, ya. Entah morfin. Ya. Apalagi kalau dia pergi ke pasar, padahal pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Datang situ, udah banyak setan situ ngomongin dia. Ali bin Abi Thalib tidak, waktu dia marah, dia pergi ke masjid. Pergi ke masjid, dia berbaring. Dia berbaring, sebagaimana Nabi ajar. Kalau marah berdiri, kalau enggak duduk, kalau enggak apa? Berbaring. Dia tidur di masjid. Cari tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk mencari apa? Ketenangan. Lagi marah sama istrinya. Maka dia berbaring. Maka Nabi SAW datang melihat mantunya lagi berbaring habis marahan sama anaknya Fatimah. Maka Nabi SAW kemudian melihat Ali lagi tidur dan badannya penuh dengan pasir. Maka Nabi SAW mengusap pasir dari tubuhnya, menghilangkan pasir dari pundaknya. Nabi berkata, "Kum ya Aba Turab." Bangunlah orang yang ada pasir di badannya. Dipanggil Abu Turab, ya. Maka Ali pun bangun, pulang ke rumah sudah selesai masalah, ya. Ya. Dan kata Ali paling senang kalau dipanggil dengan Abu Turab. Padahal itu namanya Abu Turab artinya apa? Abu pasir kan? Maksudnya kenapa? Karena yang memanggil Nabi dengan Abu Turab adalah siapa? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Yang sangat bijak tatkala timbul permasalahan antara dia dengan anaknya, ternyata sang ayah tidak membela apa? Anaknya, tapi menghadapi permasalahan rumah tangga dengan apa? Dengan sangat bijak. Jadi maksud saya, kalau kita lagi emosi, ternyata kita berdiri, ya. Kita kelihatannya masih emosi, duduk. Kalau duduk masih emosi, maka apa? Berbaring. Sudah tidur aja dah, tidur. Ya. Tadi sebelumnya kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa kita berwudu, masih emosi kita berbaring. Taib. Di antara tips agar kita bisa meredam amarah, tatkala kita sedang emosi, jangan ngomong. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, jangan bicara. Jangan bicara. Sebagian orang mengatakan kalau Anda sedang marah, keluarkan, lampiaskan, biar selesai. Enggak. Anda lampiaskan semakin bergelora. Dan ini kenyataan. Orang kalau dia emosi, dia teriak-teriak, semakin meredam apa semakin kacau? Semakin kacau, semakin merah padam wajahnya. Semakin nyala kemarahan tersebut, semakin berkobar dan berbahaya. Maka Nabi jelaskan, idza ghadiba ahadukum falyasut. Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, maka diamlah. Dan ini banyak masalah. Bahkan hakim yang sedang marah tidak boleh mengambil keputusan. Ada orang misalnya ada permasalahan di depan hakim. Nabi sudah jelasin tidak boleh. Kemudian hakim tersebut mengatakan, dia ketuk palu. Anda terdakwa, saya hukum 2 tahun. Akhirnya terdakwa tadi marah-marah. Anta hakim memang koruptor, memang cari duit, memang gini. Ya udah 15 tahun, enggak boleh. Akhirnya dia naikkan hukum jadi 15 tahun, enggak boleh. Dia sedang marah, tidak boleh beri hukum. Demikian juga ibu bapak-bapak kalau lagi emosi jangan bicara. Betapa banyak perceraian muncul gara-gara apa?
gara-gara marah. Orang tanya sama saya, berapa kali? Sering. Ustaz, bagaimana hukum cerai saya sama istri? Kenapa? Waktu saya cerai saya lagi marah-marah. Ya, memang ada orang mencerai tidak marah-marah. Nah, mau yang lagi cerai pasti sedang apa? Marah-marah. Akhirnya timbul penyesalan. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwasanya orang yang meredam amarah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tadi, apa tadi yang dihafal tadi? Al-ghadabu awwaluhu junun, akhiruhu nadam. Apa tadi artinya? Kemarahan. Awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Masih ada waktu kah, Ibu? Masih. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Tentang bahaya berbuat kezaliman kepada orang lain. Bahaya berbuat zalim terhadap orang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ya, kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Hadis ini menjelaskan tentang bahayanya berbuat zalim kepada orang lain. Zalim ada tiga. Ya. Kezaliman pertama adalah seorang berbuat zalim pada dirinya sendiri, yaitu dia bermaksiat. Contoh dia minum bir, contoh dia morfin misalnya, contoh dia melihat hal-hal yang haram, nonton hal-hal yang haram, contoh dia tidak salat, contoh dia tidak puasa, ya. Contoh dia ini namanya menzalimi diri sendiri. Ini kezaliman model pertama. Yang kedua, kezaliman berkaitan dengan hak Allah, yaitu syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman berkaitan dengan orang lain. Kezaliman berkaitan dengan orang lain, menggibah orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengambil harta orang lain, ya, menyiksa orang lain. Ini zalim berkaitan dengan orang lain. Adapun kalau syirik, maka Allah tidak akan ampuni. Barang siapa meninggal dalam kondisi syirik, kekal dalam neraka selama-lamanya, ya. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Tadi seperti bermaksiat. Ini maka Allah sangat mudah memaafkan hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Yang paling berbahaya, ya, adalah kalau dia menzalimi orang lain. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, la antal qallaha bi sab'ina dzamban ahwanu 'alaika min antal qahu la antal qallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antal qahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih mudah engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa. Tapi dosa tersebut antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa antara engkau dengan orang lain. Ya. Maka Imam Syafi'i berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seorang hamba bertemu dengan Allah pada hari kiamat adalah menzalimi orang lain. Hati-hati. Kalau kita menzalimi diri kita sendiri, kita bermaksiat, asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mudah maafkan. Tapi kalau kita zalimi orang, orang ini akan didatangkan pada hari kiamat bersidang dengan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap dia memaafkan kita sementara dia sendiri butuh dengan pahala. Dia sendiri butuh untuk selamat, dia sendiri butuh untuk dinaikkan derajatnya di surga. Maka jangan harap dia mau maafkan kita pada hari kiamat. Tidak mudah. Oleh karena hati-hati, jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Ya. Jangankan menzalimi orang, menzalimi hewan saja Rasulullah SAW larang. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atin nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang, hatta matat, sampai mati kucing tersebut. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard. Kucing tersebut tidak dia kasih makan dan tidak dia lepas untuk cari makan sendiri, akhirnya kucing tersebut mati, akhirnya wanita ini masuk neraka. Ini menzalimi hewan, apalagi menzalimi manusia. Oleh karenanya hati-hati, ya, ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita menzalimi harga diri orang, jangan sampai kita menzalimi darah orang lain, jangan sampai kita menzalimi harta orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amwalakum
Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Jangan kita pukul orang, jangan kita bunuh orang. Wa amwalakum, harta kalian juga haram. Jangan ngambil harta orang lain sedikit pun tidak boleh. Wa a'radakum, dan harga diri kalian haram. Jangan kalian jatuhkan harga diri orang lain. Tidak boleh. Ini berarti kalau kita melakukannya, kita berbuat zalim terhadap orang tersebut dan kita akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang bahayanya berbuat zalim kepada orang lain. Kata Nabi SAW, "Man iktata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang mengambil sebagian hak orang lain, hak seorang muslim, dia bersumpah, ya, dia bilang ini hak saya, ternyata bukan, maka Allah wajibkan dia masuk neraka jahanam. Allah haramkan dia masuk surga. Faqala lahu rajulun, ada yang bertanya kepada Nabi, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Meskipun dia hanya ambil sedikit ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Wa in qadhiban min araq." Meskipun dia hanya mengambil siwaknya temannya. Dia bilang ini milik saya, ternyata milik temannya, tidak boleh. Bahaya. Ngambil harta orang. Meskipun hanya siwak, kayu siwak, tahu? 1 real paling di Madinah. Ya. Kalau dia ambil ternyata bukan hak dia, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Makanya bahaya bagaimana orang kemudian ngambil tanah orang. Ya. Man akhadha ya minal ardi shibran dzulman tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ngambil 1 jengkal tanah milik orang lain dengan kezaliman, Allah akan gantungkan dia bumi 7 lapis, disiksa pada hari kiamat kelak. 1 jengkal dia ambil, apalagi dia ngambil 1 hektar orang. Sudah punya sertifikat, dia bikin sertifikat baru, mengerikan. Ya. Saya sering sampaikan, saya pernah ketemu dengan kepala Angkasa Pura di salah satu daerah. Saya ngobrol-ngobrol dengan, kata dia, "Ustadz, paling susah di sini bebaskan tanah." Kenapa susah? Kadang 1 tanah sertifikatnya 3, kadang 4. Akhirnya ada yang bilang sama saya, "Jangan heran Pak, bumi 7 lapis." Maka mungkin saja sertifikatnya juga 7 ya. Mungkin lapis pertama sertifikatnya. Jadi bahaya seperti ini. Dan itu terjadi, saya lihat sendiri. Ya. Ada tanah dari keluarga, diambil sama orang, dipatok sama dia, mentang-mentang dia pejabat, dia ambil, sudah kita nggak bisa apa-apa. Kita mau urusan sama pengadilan butuh duit, diambil begitu saja. Tetapi ingat, semua harta atau hak kita yang diambil pasti dikembalikan. Kata Nabi, "La tu'addannal huququ ila ahliha, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Kalian benar-benar akan mengembalikan hak orang kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Semua orang hak yang orang kita ambil hak orang pasti akan kita kembalikan. Demikian pula kalau hak kita diambil pasti akan kembali pada hari kiamat. Tidak kembali dengan harta, kembali dengan pahala. Kita ambil, kita akan sedot pahala dia atau kita akan transfer dosa-dosa kita sama dia. Maka kalau harta kita diambil, hak kita diambil, jangan terlalu sedih, pasti akan kembali. Di dunia atau di akhirat tidak akan hilang. Al-huquq la tadhi. Hak tidak akan ada yang hilang. Pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hati-hati kalau Anda ambil hak orang lain, Anda akan menjadi diri Anda menderita pada hari kiamat kelak. Ini hanya sekedar kayu siwak saja, tidak boleh. Makanya para ulama mengajarkan di antara adab, tidak boleh menggunakan hak orang lain tanpa izin, tidak boleh. Sampai ulama mengatakan, kalau Anda pergi ke masjid, terus Anda pakai sendal kulit nih, terus mau wudu, kalau sendal kulit kena air kan cepat rusak. Akhirnya Anda pakai sendal orang tanpa minta izin. Ini enggak boleh kata para ulama. Apa orang senang sendalnya basah-basah? Mentang-mentang sendalnya bukan sendal kulit, Anda pakai begitu saja. Anda tidak minta izin sama dia, ini enggak boleh, ini adab, enggak boleh. Anda berarti telah menggunakan hak orang lain tanpa izin. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bagaimana? Belum tentu enggak apa-apa, bisa jadi apa-apa. Ya. Mending kita pakai sendal kulit kita, mending basah-basah dikit daripada kita menggunakan hak orang lain tanpa izin. Kecuali sendal milik masjid, semua orang sudah tahu ini sendal masjid. Tapi dalam sebagian masjid tidak ada sendal seperti itu, maka jangan pakai sendal orang lain. Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang merugi pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhama wala dinar wala mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset, itu orang bangkrut. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umatku. "Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa siyamin," orang yang pada hari kiamat bawa pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa. "Wa ya'ti wa qad syatama hadza," ternyata dia pernah mencaci maki si fulan. "Wa daraba hadza," dia pernah mukul si fulan. "Wa qadhafa hadza," dia pernah menuduh si fulan yang tidak-tidak. Ya,
Ya. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diambil, di-offer kepada si fulan. Wa hadza min hasanati, kemudian diambil lagi kebaikannya, di-offer kepada orang-orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis padahal urusannya belum selesai, ukhidat min sayyi'atihim, maka diambil dosa-dosa mereka, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada dia, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Ini orang bangkrut pada hari kiamat kelak. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang lain. Terutama jaga lisan, jaga lisan. Jangan menyakiti hati orang lain. Anda sekarang ngomong rendahkan orang lain, menghina orang lain, orang yang tersakiti hatinya. Dia tersakiti, terasa terzalimi. Kita sakiti hati orang, terzalimi atau tidak? Terzalimi. Mungkin dia berdoa, mungkin dia bahaya. Akhirnya pada hari kiamat kelak kita hanya mentransfer pahala kita kepada dia. Karena pada hari kiamat kelak kita tidak bisa bayar hak orang kecuali dengan pahala. Tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, dia menjatuhkan harga dirinya atau yang lainnya, maka hendaknya dia minta dimaafkan sekarang sebelum datang hari kiamat tidak ada dinar atau dirham. Ya, jadi kalau kita pernah menzalimi orang, segera minta maaf mumpung masih hidup. Kalau dia meninggal kemudian kita belum sempat minta maaf sama dia, kita pernah ngambil hartanya, kita pernah menjatuhkan dia, kita pernah duduk dia tidak, ya kita pernah zalimi dia, ya. Maka pada hari kiamat dia akan nuntut kita, bahaya. Terlebih lagi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata kezaliman seorang berkaitan dengan banyak orang, ini paling bahaya. Makanya saya bilang, beda antara seorang menzalimi satu orang dengan menzalimi banyak orang. Ini hati-hati kepada para pejabat yang mereka mengambil harta rakyat, ini bahaya. Mereka korupsi proyek harusnya jadi bagus jadi buruk, ya. Saya pernah lihat ada jalan sering dikorupsi, bikin proyek jalan misalnya. Proyek jalan dikorupsi, harusnya aspalnya tebal dikurangi, harusnya lebih lebar dikurangi. Dana diambil, akhirnya aspal tersebut tipis dan akhirnya mudah rusak. Harusnya aspal mungkin bisa bertahan 4 tahun, baru 6 bulan sudah bolong-bolong. Akhirnya jalan itu bolong. Bayangkan ribuan mobil lewat jalan bolong tersebut. Setiap orang naik mobil gejelek. Setiap dia gejelek, dosa tambah terus. Mungkin dia dapat untung 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Habis juga 10 miliar tersebut. Ya. Gara-gara ngambil 10 miliar kemudian zalim banyak orang. Nanti hari kiamat dosanya seperti apa? Dan sebagian orang benar-benar tidak puas. Mau uang 1 triliun juga buat apa? Anda punya uang 1 triliun, sama aja makannya juga itu. Memang makan banyak kalau 1 triliun. Naik mobil tetap aja mobil satu yang dinaiki. Memang naik mobil 10 sekaligus naik 10 mobil enggak kan? Terus ngapain tamak seperti itu? Akhirnya menzalimi orang lain. Ya. Ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW tentang orang-orang seperti ini yang menggunakan harta negara tidak pada tempatnya, kata Nabi, "Inna rijalan yatakhawaduna ya fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumil qiyamah." Sungguhnya ada orang-orang yang mereka mengolah harta Allah, itu harta negara tanpa hak, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Mereka mengkorupsi harta negara, ya. Dan mereka menyenangkan keluarga mereka, istrinya mungkin jalan-jalan ke sana sini, anaknya sekolah tinggi, sekolah ke luar negeri, beli macam-macam, dia senang. Anaknya happy, istrinya happy, dia happy. Tapi banyak rakyat yang menderita gara-gara dia. Demi kebahagiaan dia mengorbankan kebahagiaan banyak orang, mungkin ribuan orang, mungkin jutaan orang. Yang penting dia senang. Pada hari kiamat dia berhak untuk mendapatkan kesengsaraan yang sangat mengerikan di neraka jahanam. Selama ini dia telah merebut kebahagiaan banyak orang, maka pada hari kiamat kelak kebahagiaannya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim terhadap satu orang tidak sama dengan zalim terhadap banyak orang. Maka hati-hati, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Kalau kita ingat kita punya zalim sama orang, segera minta maaf. Ya. Sampai para ulama mencontohkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau Anda pernah menggibah orang dan orang tersebut tahu Anda menggibah dia, datang pada dia minta maaf. "Wahai ukhti, saya pernah punya salah, kamu tahu kan? Iya. Kamu pernah gibah saya, iya, saya minta maaf. Saya tidak memaafkan kamu. Saya minta maaf. Saya bikinkan kau songkol nanti kalau kamu. Saya bikinkan kau enggak mau, bayar. Kamu berapa? 3 juta. Ya udah, kasih 3 juta. Kalau dia memaafkan meskipun kita bayar 3 juta, bayar. Kalau bisa tawar 1,5 juta, tawar dulu. Kalau enggak kasih 3 juta, kasih aja. Yang penting dia maafkan. Duit ringan, kita bisa cari lagi.
Pahala enggak gampang kita mau cari. Hari kiamat kita tidak bayar dengan duit, kita bayar dengan apa? Pahala. Sementara pahala kita pas-pasan. Kita salat, kita umroh, kita haji, belum tentu ikhlas. Umroh pamer sana sini, belum tentu ikhlas. Haji bilang orang sana sini saya sudah haji, belum tentu apa? Ikhlas. Sedekah masukkan ke koran, masukkan ke Facebook sama belum tentu ikhlas. Jadi terus kita mau bayar pakai apa? Maka kalau kita punya zalim, jangan sampai kita menzalimi orang, hati-hati. Hati-hati, jangan kita menzalimi orang lain karena kata Nabi, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Di antara tafsiran ini, kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk pada hari kiamat. Hari kiamat kelak nanti kita dibangkitkan dalam kondisi gelap, padahal kita disuruh melewati sirat. Sirat itu sangat tipis, sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya neraka jahanam. Kalau tidak ada cahaya depan kita, kita enggak bisa lewat, enggak ada jalan, enggak kelihatan. Gelap, salah injak, tewas ke bawah, masuk neraka jahanam. Nah, kalau kita berbuat zalim, itulah kegelapan sehingga kita tidak bisa melihat sirat, kita akan terjerumus dalam neraka jahanam. Jadi ingat ya, bahwasanya hak orang apapun, sekecil apapun kalau kita ambil, maka pasti dikembalikan pada hari kiamat kelak. Baik, lanjut apa tanya jawab? Tanya jawab. Tanya jawab aja. Ya udah tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Tes. Bapak dulu nah, Bapak. Bertanya Bapak. Ibu tanya langsung enggak apa-apa juga. Silakan. Ustaz, apabila kita dizalimi oleh teman, kemudian saya tidak menegurnya karena sakit hati selama bertahun-tahun, apakah termasuk akhlak yang buruk? Iyalah. Akhlak yang baik adalah mudah memaafkan. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Fayaltaqiyan, 2 orang bertemu. Fayuridu hadha wa yuridu hadha. Yang satu berpaling, satu juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Jadi kalau ada 2 orang bertengkar, laki-laki atau perempuan, kemudian bombe-bombean. Namanya kalau masalah pasti ada. Jangankan sama orang, sama keluarga saja ada masalah, sama istri saja ada masalah. Sama kawan ada masalah, sama teman pengajian ada masalah, sama ustaz juga ada masalah. Maka kalau itu masalah dunia, kita boleh marah. Syariat membolehkan kita marah tapi cuma 3 hari. Kasih kesempatan untuk marah, tidak apa-apa. Lebih dari 3 hari kita harus segera menyelesaikan. Caranya bagaimana? Kita salami lebih dahulu. Saatnya di situ kita mengalahkan ego kita. Saatnya kita ingat janji Allah tentang surga. Saatnya kita mengedepankan sifat memaafkan karena kita tahu itu ciri penghuni surga. Meskipun kita merasa kita yang benar, kita merasa dia yang salah, sudah kita salami saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan semua itu. Allah akan berikan kenikmatan iman luar biasa pada hati Anda kalau Anda seperti ini. Kenapa kita berhasil mengalahkan apa? Syaitan. Tapi susah kebanyakan orang, wah dia yang salah kok. Dia adik saya kakak kok. Begitu. Saya lebih tua dari dia kok. Jadi, akhirnya tidak ada pertemuan. Ya. Namanya kalau sulh, kata Allah, wasulhu khair, damai itu baik. Wa uhdhiratul anfusus syuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada sikap jiwa ego hadir tatkala akan ada terjadi perdamaian. Ego itu hadir ingin apa? Saya tidak mau mengalah. Padahal Allah mengajarkan namanya kalau mau damai harus mengalah. Harus ada hak kita yang kita jatuhkan. Kalau enggak kita pingin ambil kita hak seluruhnya, kita namanya tidak berdamai dan tidak akan berdamai. Yang satu merasa menang, kita juga merasa menang. Satu merasa benar, kita juga merasa benar. Sekarang kasusnya teman kita yang berbuat zalim sama kita. Ya sudahlah, Anda maafkan. Dengan memaafkan sudah hidup tenang. Kalau Anda tidak maafkan, dongkol, dendam, dengki, hidup susah akhirnya. Apalagi kalau punya masalah sama banyak orang. Setiap ketemu dia, pusing kepala. Setiap lihat dia, pusing kepala. Setiap disebut namanya, bergetar hati, jengkel. Ya.
Nah, terus gimana mau hidup tentram seperti ini? Ya udah ibu-ibu, maafkan saja. Ketemu dia sudah, maafkan. Selesai. Salami, sudah tidak perlu lagi berteman dengan dia dengan lebih dekat. Tidak perlu, tidak harus. Yang penting sudah selesai, ketemu yang enak-enak saja, hidup juga nyaman dan tentram. Ya. Ya, jadi berusaha maafkan lawan. Ya. Dan saya ingatkan, kalau orang lain saja kita maafkan, pahalanya besar, apalagi orang terdekat kita. Kalau Anda punya masalah sama kakak, maafkan kakak, meskipun kakak yang salah. Anda punya masalah sama adik, maafkan adik, meskipun adik yang salah. Sebagian kita berbuat baik sama kerabat tapi enggak dianggap. Sudah, enggak apa-apa. Kita berharap dianggap oleh Allah, bukan dianggap oleh manusia. Ya, kita mau dianggap sombong, dianggap ini, biarin saja. Maafkan mereka. Ya. Maafkan mereka. Terlebih lagi kalau kita punya masalah sama suami atau istri. Ya udah, maafkan suami, maafkan istri. Kita dendam-dendaman sama suami juga hanya menyiksa diri sendiri. Dendam sama suami, ketemu dia lagi. Sakit hati. Mending maafkan, selesai urusan, hidup tenteram. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau dengan asisten rumah tangga? Jadi kita maksudnya pembantu? Ya, atau pengemudi ya, di rumah. Tujuan kita misalnya marah supaya dia tidak mengulangi apa yang dia perbuat. Kayak kalau kita awasi atau kalau kita tanya tugasnya sudah dikerjakan atau belum, dibilang sudah. Tapi kalau kita tidak tanya, dia tidak kerjakan. Setelah kita tahu ternyata dia tidak kerjakan, kita marah. Nah ini tidak apa-apa, itu marah mendidik. Marah ada dua. Walaupun berkali-kali nih Ustaz. Marah emosional, tidak terkontrol itu tidak boleh. Tapi kalau kita seperti kita terkadang marah sama anak tapi mendidik. Kita dibolehkan misalnya istri, kita nasihati. Bahkan dibolehkan memukul dengan memukul yang dzarban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak boleh memberi bekas. Itu berarti sedang marah tapi marah yang mendidik. Bedanya orang yang marah mendidik dia terkontrol, omongannya terkontrol. Ya, dia tidak lupa diri. Seperti kita marah, kalau kita marah sama anak kita tidak terkontrol, kita pukul mungkin dia bisa luka, kita bisa tarik tangannya, itu tidak terkontrol. Dan sering kita marah anak kita padahal kita sayang, itu tidak. Itu berarti marah kita masih apa terkontrol. Tidak apa-apa, sesekali seperti itu tidak ada masalah. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, soal tarawih. Ya. Kan katanya kalau sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai kan pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kalau wanita kan katanya lebih baik di rumah. Bagaimana cara kita mendapat pahala supaya seperti sholat semalam suntuk itu Pak Ustaz? Wanita sering saya sampaikan yang terbaik adalah di rumah. Dan di antara kemudahan syariat Islam terhadap wanita, kalau laki-laki ingin dapat pahala 27 derajat, maka dia ke masjid. Adapun wanita, kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahun, di rumah lebih baik. Maka wanita salat di rumah sudah dapat 27 derajat. Ini berlaku dalam salat fardu maupun salat sunnah. Jadi wanita kalau salat tarawih di rumah lebih baik daripada dia salat di masjid. Meskipun dia salat sendiri, dia tetap dapat pahala salat semalam suntuk, ya. Ini kemudian daripada syariat. Tapi kalau dia misalnya dia rindu ingin ke masjid supaya sholatnya lebih lama, ya, maka tidak mengapa dia ke masjid. Bagaimana bila seseorang berhutang dan dia mampu untuk membayarnya, bahkan terkesan berfoya-foya dan sudah diingatkan untuk membayar tapi dia tidak mau membayar. Sedangkan yang memberi pinjaman sudah dalam keadaan sulit. Jadi yang kasih pinjaman kesulitan, yang punya hutang foya-foya. Pinjaman jumlahnya besar, bukan buat kebutuhan mendesak tapi buat usaha. Dan sudah berjalan 7 tahun padahal pinjamnya hanya 3 bulan. Bolehkah kami hingga mengemis-kemis saat memintanya hingga suami saya yang meminjamkan sudah meninggal dengan 5 anak yatim? Boleh, jadi itu hak kita. Sebenarnya kita bukan mengemis, dia yang tidak tahu diri sebenarnya. Dia tidak tahu diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghani dzulmun." Matalul ghani dzulmun. Apa artinya? Orang yang mampu bayar hutang dia tidak bayar, dia zalim. Selama dia tidak bayar, zalim terus dia. Ingat, orang matalul ghani dzulmun, orang yang tidak bayar hutang padahal dia mampu membayar, sudah jatuh tempo, itu dia zalim. Berbeda kalau dia punya hutang belum jatuh tempo, enggak apa-apa. Jatuh temponya masih tahun depan. Enggak apa-apa, dia tidak bayar karena jatuh temponya tahun depan. Tapi kalau sudah jatuh tempo, dia tunda-tunda padahal dia mampu untuk bayar, dia ini zalim. Selama dia menunda, dosa jalan terus. Tidak mengapa mengemis karena itu hak kita minta kepada dia.
untuk membayar apa? Hutangnya, apalagi dalam kondisi kebutuhan. Seandainya kalau ada polisi yang mengurus masalah itu, laporan polisi tidak apa-apa. Seandainya. Tapi kan tidak semudah itu. Kita hanya berharap dia sadar, dia mengerti bahwa sini ada anak-anak yatim, jangan sampai dia zalimi anak-anak yatim. Baik. Masih ada yang bertanya? Ustadz, suami saya punya suami gampang marah. Padahal dia sangat baik amal solehnya. Tapi kalau marah bikin saya juga pingin marah. Sampai-sampai di pikiran saya pingin cerai saja. Karena capek juga dengar marah-marahnya. Hanya persoalan yang kecil. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Karena kalau diingatkan lebih marah lagi. Ingatkan jangan lagi pas marah. Pas sudah reda baru ngomong, "Mas, kamu kok suka marah-marah?" Sambil dipijit-pijit, sambil dibikinkan kopi, sambil dibikinkan barongko, pisang goreng. Jangan lagi marah-marah dinasihati. Ya, dia tambah emosi. Ya. Jangan lagi marah-marah dinasihati, susah. Jadi bagusnya itu ngobrol sama suami berdua tatkala sedang tidak emosi. "Mas, masa kita begini terus, Mas? Mas cepat sekali emosi. Coba masalah, iya kamu yang salah." "Iya saya salah, tapi masalah kecil, Mas. Bukan masalah besar. Masa begitu saja marah, Mas?" Ya. Ngomong baik-baik ya. Baik-baik. Terus yang saya ingatkan kepada bapak ibu-ibu, kalau sudah ada nampak suami mulai menyesali perbuatannya, sudah kita juga maafkan. Sebagian istri, suaminya minta maaf, dia tidak mau maafin. Sebagian suami, istrinya minta maaf, suami tidak memaafkan. Ngapain seperti itu? Akhirnya perpanjang peperangan. Dan saya selalu sampaikan bahwasanya tidak gampang seorang suami yang salah dia ngaku salah, tidak gampang. Lebih susah lagi seorang istri salah ngaku apa? Salah. Ya. Oleh karenanya terkadang mengungkapkan pengakuan diri tersebut terkadang tidak harus dengan kata-kata. Terkadang bisa jadi dengan sikap dan perbuatan. Contoh ya, perhatikan ibu-ibu. Contoh seorang suami salah sama kita. Kemudian dia marah-marah. Entah kita yang salah, entah dia yang salah. Tahu-tahu setelah dia marah-marah pagi hari, tahu-tahu sore hari dia bilang, "Sayang, pakai bajumu, kita makan di luar. Kita makan restoran mana?" Itu berarti dia mengatakan, "Sayang, saya minta maaf." Tapi untuk bilang saya minta maaf berat bagi mulutnya. Maka dia ungkapkan dengan ngajak makan di luar. Itu berarti dia minta maaf. Sama ya, gengsi, itu gengsi, betul bahasanya gengsi. Sama seorang suami, mungkin istrinya salah sama dia. Istrinya minta maaf, dia gengsi, tidak mau minta maaf sama suaminya. Tapi tiba-tiba dia datang sama suaminya, dia pijit-pijit kakinya. "Jangan tarik kaki, sudah biar pijit aja." Berarti sudah selesai masalah, jangan dilanjutkan. Ngapain kita menyiksa diri kita, ribut sama istri terus-terusan, ribut sama suami terus-terusan. Kalau sudah nampak suami minta maaf, nampak istri minta maaf, sudah maafkan, jangan dilanjutkan. Jangan jadikan kesempatan untuk ngabisi dia lagi, jangan. Kalau ingin ngobrol dalam kondisi lagi tenang, lagi di tempat tidur, sebelum tidur ngobrol, "Mas, coba kita evaluasi yang kemarin bagaimana?" "Kamu evaluasi kayak ujian saja, enggak usah." "Ngobrol, Mas, kemarin kita begini-begini, kita ingin berubah lebih baik, Mas. Masa kita begini terus? Kasihan anak-anak. Kasihan kita juga hidup seperti ini. Kapan kita bahagia? Lihat orang lain lebih miskin daripada kita bahagia. Lihat tetangga kita tidak pernah kita dengar suara ribut-ribut, padahal lebih miskin, hidupnya lebih susah. Kita alhamdulillah kehidupan kayak gini, rumah sudah punya sendiri, tidak kontrak, kenapa ribut terus? Itu yang utang banyak tidak pernah ribut-ribut." Jadi ngobrolnya jangan pas lagi marah, pas lagi tenang baru diajak ngobrol. Taib, sudah atau belum? Ada yang bertanya Bapak-bapak? Enggak ada? Kalau enggak ada ya sudah lah. Masih ada, silakan. Boleh. Kalau wanita ternyata ingin tarawih di rumah sendiri berjamaah, boleh. Dia tarawih dengan pembantunya, dengan anak-anaknya, boleh. Kalau memungkinkan. Kalau enggak sendiri juga enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bagaimana dengan anak-anak yang tidak mengetahui orang tuanya? Kebetulan saya mengurus anak-anak yang berbuah seperti itu. Lalu ternyata hingga besarnya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Apakah nanti kelak di akhirat mereka akan, misalnya mereka tidak mau gitu kan pada saat itu kan? Tidak mau maksudnya? Maksudnya anak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Iya. Mungkin karena mereka merasa selama ini tidak terbuang oleh orang tua. Jadi para ulama menjelaskan
bahwasanya seluruh pahala anak akan mengalir kepada orang tua kalau orang tuanya punya andil dalam mendidik mereka. Kalau orang tuanya punya andil dalam mendidik mereka, meskipun bukan andil secara sepenuhnya. Contoh orang tuanya kolakkan anak ke pondok, datangkan guru ngaji. Yang ngajar ngaji bukan orang tuanya, tapi itu andil orang tuanya. Maka seluruh pahala anaknya akan mengalir kepada orang tuanya. Sejauh mana andil dia. Tapi kalau orang tua tidak punya andil sama sekali, tidak masuk dalam hal tersebut. Sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Allah alam bisawab. Satu lagi Ustaz, misalnya seandainya ada ternyata anaknya wanita, tiba-tiba ayahnya datang gitu dan dia minta untuk menjadi walinya, apakah tetap atau si anak menolak, bolehkah atau tetap si ayah itu tetap jadi walinya? Tetap ayah jadi walinya, tetap ayah jadi walinya, enggak boleh. Tetap jadi walinya. Walaupun bagaimanapun ya. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Satu pertanyaan lagi ya. Silakan Ibu. Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada, demikian saja kajian kita. Para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengucapkan ya semoga Allah memberi kebaikan kepada sahibul bait, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.